Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita bersama-sama mengawali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 253 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul muharramati, macam-macam yang diharamkan oleh Allah, atau bagian-bagian macam-macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsuma'lamu, kemudian ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, annal muharramati ala qismaini, sesungguhnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi yang diharamkan oleh Allah, atau dengan kata lain makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah itu ada dua bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, syai'un muharramun fi ainihi, sesuatu yang diharamkan karena bendanya memang haram. Jadi bendanya memang haram. Wadzalika kal maitati, yang demikian itu seperti bangkai, waddami, darah, wal khamri, minuman keras, wa ma la yahillu aqluhu, dan apa-apa yang tidak halal untuk dimakan. Jadi misalkan ada bangkai, lalu bangkainya ini boleh beli atau milik kita sendiri, maka haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena memang sesuai itu sudah, bendanya sudah haram, bendanya sudah diharamkan oleh Allah. Daging babi misalkan, saya boleh beli dari peternak, meskipun boleh beli, karena bendanya memang diharamkan oleh Allah, tidak boleh dimakan, hadirin sekalian. Atau makanan yang mengandung daging babi, mengandung yang berkaitan dengan babi, mengandung daging babi, mengandung minyak babi, dan hal-hal sejenisnya. Nah, kita kan umat Islam tidak tahu prosesnya, maka diperlukan labelisasi halal. Ada juga yang mengatakan labelisasi haram, sehingga tahu yang haram. Nah, di Indonesia itu labelnya adalah label halal, hadirin sekalian. Sehingga kalau ada tulisan halal dari Kementerian Agama atau dulu dari MUI, itu yakin itu halal. Udah yakin saja halal, nggak usah kita tanya-tanya lagi prosesnya. Karena kalau kita nanya-nanya lagi prosesnya, ya semua ditanya, ini ditanya kapan kita kerja, hadirin sekalian. Jadi kita husnuzon, mereka ahlinya. Ada label halal, kita yakin itu halal, itu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi bendanya haram, maka meskipun prosesnya halal boleh beli, tetap itu haram untuk dimakan, hadirin sekalian. Minuman keras juga tidak boleh dikonsumsi. Bahkan minuman keras itu bukan hanya tidak boleh, tetapi larangannya khusus, hadirin sekalian. Larangannya adalah khusus, memabukkan, dan sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian.
Hal-hal yang diharamkan itu minat toiri, bisa berupa burung. Burung yang punya cakar itu haram. Wasibaghi, binatang buas. Kita menyembelih singa haram hadirin sekalian, untuk dimakan itu haram. Wal hayawanati, dan hewan-hewan lain yang memang sudah ada ketentuan dari Allah memang itu diharamkan. Wal hasyarati, dan serangga hadirin sekalian. Misalkan ada lalat kita makan itu haram hadirin sekalian, itu serangga. Misalkan ada lalat masuk ke gelas, itu sebaiknya udah dibuang saja, selesai hadirin sekalian. Jangan wah ini masih sayang nih. Nah, jadi jangan masih sayang lalu kita minum padahal sudah ada bangkainya hadirin sekalian. Kalau ada semut kemudian keminum itu nggak apa-apa, tapi kalau sengaja tahu lalu kita minum itu tidak boleh hadirin sekalian. Jadi kalau keminum nggak sengaja itu tidak apa-apa, tapi kalau sengaja diminum itu semut juga termasuk yang diharamkan untuk dimakan hadirin sekalian. Jadi haram yang pertama adalah haram memang bendanya itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan hadirin sekalian. Wa hadzal qismu la yahillu minhu qalilun wala kasirun biwajhin minal wujuhi. Ini diharamkan oleh Allah, baik tidak halal, baik sedikit maupun banyak hadirin sekalian. Misalkan kita merasa kalau sedikit minum minuman keras nggak mabok, mabok nggak mabok, minuman keras haram untuk diminum hadirin sekalian. Kita mungkin kalau nyobain doang itu boleh, tetap haram hadirin sekalian, baik banyak maupun sedikit. Benda ini tidak boleh masuk ke dalam perut kita hadirin sekalian. Luar biasa agama kita hadirin sekalian, melindungi manusia dari kerusakan hadirin sekalian. Jadi kita sudah dilindungi oleh agama. Ini loh bahaya, ini loh bahaya, jangan dilakukan, jangan dilakukan hadirin sekalian. Tapi manusia itu pengennya yang dilarang justru pengen dimakan hadirin sekalian. Jadi setiap yang dilarang oleh Allah pasti bahaya buat manusia. Baik kita tahu lalu menyelidiki maupun tidak tahu, itu tetap usahakan kita hindari hadirin sekalian, karena pasti bahaya hadirin sekalian. Dan bahaya itu biasanya baru tahu setelah sekian lama jarak dari Rasulullah, perantaraannya ilmu-ilmu kedokteran makin canggih sehingga manusia tahu oh ini bahaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi baik kita tahu bahayanya atau kita belum tahu bahayanya, kalau ini dilarang oleh agama pasti bahaya, tinggalkan. Insya Allah kita akan selamat hadirin sekalian. Illa indal ittirari, kecuali ketika dalam keadaan darurat. Wa huwa ayyushraful insanu alal hilaki, yaitu memuliakan manusia. Agama ini memuliakan manusia dari kebinasaan. Tsumma la yajidu ghairuhu, dan tidak ada makanan selain itu. Jadi kecuali darurat hadirin sekalian. Kalau darurat itu maka hukumnya boleh memakannya hadirin sekalian. Misalkan kita di tengah hutan, sudah nggak ada lagi persediaan makanan, adanya hewan babi misalkan, kita berburu lalu kita makan, boleh saat itu saja hadirin sekalian. Nanti kondisi normal sudah tidak boleh lagi. Mengapa dibolehkan? Itu darurat, karena kalau tidak makan maka akan mati. Nah itu namanya agama memuliakan manusia hadirin sekalian. Jadi kehidupan, keberlangsungan hidup manusia itu dibela oleh agama kita hadirin sekalian. Jadi kalau darurat boleh dimakan, kalau tidak darurat haram untuk dimakan hadirin sekalian. Fa inda zalika, ketika hal itu yahillu lahu at-tanawulu minhu, maka halal
memakan makanan tersebut, memakan daging tersebut dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu al maitatu, bangkai. Jadi bangkai hukumnya haram, hadirin sekalian. Apa itu bangkai? Yang tidak disembelih, yang tidak disembelih secara syarak, secara hukum Islam, itu hukumnya bangkai, hadirin sekalian. Termasuk cara menyembelihnya salah pun jadi bangkai, hadirin sekalian. Jadi ada 2 urat yang harus putus, lalu baru 1 putus dilepas. Oh, ini ternyata belum putus nih, lalu diulang kedua kalinya, itu sudah nggak boleh, hadirin sekalian. Jadi harus, ini misalkan leher ini nggak boleh putus tangan, diputar-putar pokoknya nggak putus. Ini masih tetap nempel maksudnya. Kalau misalkan begini, oh belum putus 2 kali, nah itu namanya sudah tidak sesuai syarak, hadirin sekalian. Hewan ini jadi bangkai, hadirin sekalian. Jadi pisau ini tetap harus nempel, nggak boleh 2 kali, nggak boleh diangkat, diginin lagi. Nah itu kalau itu terjadi, itu yang disembelih itu sudah jadi bangkai, hadirin sekalian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini disembelih, ini nggak boleh lepas. Kalau lepas diginin lagi, nah itu tidak sah penyembelihannya. Yang tidak sah penyembelihannya itu hukumnya bangkai, hadirin sekalian. Jadi hukumnya jadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Ada kambing ketabrak mobil lalu mati, ya udah mati, dikubur, jangan dimanfaatkan dagingnya, hadirin sekalian. Kalau kulitnya menurut fikih boleh, hadirin sekalian, boleh untuk dijadikan baju, bukan untuk dimakan, hadirin sekalian. Jadi dagingnya sudah jadi bangkai berarti haram. Jadi hewan yang mati tidak disembelih itu hukumnya bangkai dan haram untuk dimakan. Kecuali 2, kecuali ikan dan belalang. Ikan nggak usah disembelih, digetok juga boleh, hadirin sekalian. Jadi ikan tidak perlu disembelih, yang lain harus disembelih. Kalau tidak disembelih dengan cara yang benar, hukumnya haram, hadirin sekalian. Wadamu, darah juga haram untuk dimakan, atau yang mengandung darah, atau dulu ada namanya marus, ada makanan namanya marus, sekarang kayaknya udah nggak ada, kayaknya itu. Iya, itu sekarang kayak udah nggak pernah lihat saya. Nah itu marus, itu haram. Yang oh iya nggak boleh. Iya. Walahmul khinziri, daging babi. Nah daging babi itu hukumnya haram, hadirin sekalian. Oh daging babinya disembelih tetap haram karena memang sudah haram duluan. Mau disembelih mau enggak, daging babi nggak boleh. Yang boleh adalah daging kambing disembelih, daging sapi disembelih. Daging babi sudah haram, disembelih atau tidak disembelih haram untuk dimakan, hadirin sekalian. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Jadi tidak dengan nama Allah dia disembelih, maka haram untuk dimakan, hadirin sekalian. Kan kita nggak tahu, kalau kita husnuzon, wah yang nyembelih orang Islam, insya Allah baca bismillah. Kalau misalkan kita suuzon, ya salah sendiri, nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini. Jadi setiap sembelihan orang Islam itu insya Allah baca bismillah dengan nama Allah, hadirin sekalian. Kita husnuzon. Nah penyembelih itu harus benar-benar baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh doa penyembelihan dibaca minimal bismillah, nggak boleh lupa, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih.
boleh ditambah Allahu Akbar, boleh ditambah sholawat seperti yang pernah kita saksikan di kurban hadirin sekalian. Minimal bismillah nggak boleh lupa nggak boleh dimakan hadirin sekalian, karena tidak dengan nama Allah. Jadi harus dengan nama Allah hadirin sekalian. Nah, yang nggak tahu husnuzon. Oh, yang nyembelih siapa? Pak Haji, berarti boleh karena orang Islam. Oh, yang nyembelih siapa? Orang Cina. Udah pasti nggak baca hadirin sekalian, berarti nggak boleh dimakan hadirin sekalian. Nah, McD gimana? Ya pikir sendiri hadirin sekalian. Nah, sebaiknya kita, kalau Kiai Haji Muallim Safi Hazami almarhumah, beliau sudah wafat, itu tidak mau makan yang nggak melihat nyembelihnya, atau dia sendiri yang nyembelihnya, atau dia tahu nih nyembelihnya baru dia makan daging. Jadi nggak akan mau makan daging yang disuguhin itu nggak mau. Kenapa? Nggak lihat penyembelihannya. Itu namanya warok hadirin sekalian. Warok itu kehati-hatian. Nah, ada ulama yang sampai seperti itu hadirin sekalian. Jadi Muallim Safi Hazami itu ulama Betawi, ulama Jakarta yang sudah almarhum hadirin sekalian. Beliau dulu di antara majelis taklimnya adalah di Al-Makmur, beliau mengajar hadirin sekalian. Nah, itu beliau itu punya sifat, diantaranya adalah tidak batal wudhu, diantaranya adalah tidak makan yang yakin benar-benar halal hadirin sekalian. Jadi dia tahu, oh yang nyembelih ini yakin, enggak, yang nyembelih enggak tahu, enggak dimakan hadirin sekalian. Ya, jadi tapi kalau kita mah husnuzon aja hadirin sekalian, husnuzon halal. Oh, ini ayam boleh, oh ini sapi boleh, oh ini daging babi jangan, gitu. Kita sampai ke situ aja hadirin sekalian. Karena kalau kita ragu-ragu itu menyebabkan jadi haram hadirin sekalian. Ragu-ragu itu menyebabkan jadi syubhat hadirin. Jadi kita yakin, oh ini insya Allah yang nyembelih orang Islam. Orang Islam itu biasanya baca bismillah, udah selesai hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama alaikumul maitatu, innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan, innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian al maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinziri, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi, barang siapa yang dalam keadaan darurat dan tidak melampaui batas memakannya, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita garis bawahi, famanitturra ghaira baghin, barang siapa yang dalam keadaan darurat makanannya hanya ada itu hadirin sekalian. Misalkan kita diajak teman tinggal di villa, temannya orang non muslim, makanannya semuanya haram, semuanya yang diharamkan oleh Allah. Lalu jarak antara villa dan pasar jauh, lalu kita nggak mungkin nggak makan, maka pada saat itu makan untuk mencegah darurat, daripada kita meninggal dunia kita boleh memakan itu tanpa berlebihan hadirin sekalian. Jadi tanpa wala adin, tidak berlebihan memakannya. Wah, mumpung ada nih, lalu kita makan sampai kenyang, itu jadi haram hadirin sekalian. Sebatas kita cukup untuk bertenaga hadirin sekalian, maka halal untuk memakannya kalau dalam keadaan darurat hadirin sekalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama hadirin sekalian.
Wal qismus tsani, yang kedua, bagian yang kedua, minal muharramati, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Syai'un huwa halalun, sesuatu yang sebenarnya halal, fi nafsihi, benda tersebut, walakinnahu mamlukun li ghairika, tetapi dimiliki oleh orang lain. Artinya bukan milik kita sendiri. Hadirin sekalian, tahu halal, tahu punya orang, kita makan haram. Hadirin sekalian, jadi benda itu halal hadirin sekalian, tetapi milik orang lain, lalu kita makan, maka menjadi haram hadirin sekalian. Atau yang bukan milik kita, kita ambil, kita makan, hukumnya haram hadirin sekalian. Famahma kana syai'un minha mamlukan li ghairika lam yahillu laka ahduhu, maka sesuatu yang bukan milik kamu tidak halal untuk mengambilnya, wala tanawuluhu, dan tidak juga boleh memakannya. Jadi yang bukan milik kita, yang bukan hak kita, kita makan, maka hukumnya haram hadirin sekalian. Meskipun makanan tersebut makanan yang halal hadirin sekalian. Mencuri di restoran nggak boleh hadirin sekalian, meskipun makanannya halal hadirin sekalian. Semua yang bukan hak kita, kita makan, meskipun makanan itu halal bendanya, tetapi haram untuk dimakan hadirin sekalian. Nah, umat Islam itu kadang-kadang kurang peduli terhadap yang ini hadirin sekalian. Misalkan ada umat Islam makan daging babi, pasti rame hadirin sekalian, daging babi dimakan, misalkan, terus rame menyebar. Tapi kalau orang Islam makan uang korupsi, enggak begitu rame hadirin sekalian, kayaknya biasa-biasa saja, padahal sama haramnya hadirin sekalian. Hasil mencuri lalu dimakan, padahal sama haramnya, dua-duanya enggak boleh hadirin sekalian. Nah, kita fokus kepada yang prosesnya hadirin sekalian, yang seperti ini hadirin sekalian. Illa biwajhin sahihin, kecuali dengan cara yang benar, sahihin fi syar'i, yang sesuai dengan syarak. Yang sesuai dengan syarak itu syarat aturan agama. Kasyira'i, seperti membeli, wan nazari, dan nazar, seperti kita membeli atau jual beli. Barang itu kita beli jadi milik kita, baru kita makan, itu boleh hadirin sekalian. Wal hadiyati, atau hadiah, artinya diberi hadiah. Wal hibati, hibah, dihibahkan. Was sodaqati, disedekahkan. Kita dapat dari sedekah, boleh hadirin sekalian. Kita dapat dari hibah, pemberian, boleh untuk dimakan. Wal irsi, warisan. Ila ghairi zalika, dan hal-hal lainnya, minal wujuhis saihati, cara-cara yang dibolehkan fi syar'i, di dalam agama hadirin sekalian. Jadi kita mencuri itu hukumnya haram, tapi kalau kita dikasih itu tidak masalah hadirin sekalian. Jadi dikasih atau kita minta juga, minta itu hukumnya makruh hadirin sekalian. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada yang meminta hadirin sekalian. Meminta itu usahakan buat kita kalau memang darurat hadirin sekalian. Tapi hukumnya boleh asal orang itu ikhlas, kita dikasih. Minta juga boleh hadirin sekalian. Jadi dengan cara jual beli, dengan cara hadiah, dengan cara hibah, dengan cara sedekah, waris, dan lain sebagainya. Jual belinya tidak ada penipuan, jual belinya tidak ada riba hadirin sekalian. Riba itu diantaranya mengurangi timbangan hadirin sekalian. Biar kita untung, kita kurang
timbangan maupun takarannya, maka itu riba dan kelebihan itu menjadi haram hadirin sekalian. Jadi jual beli itu yang jujur hadirin sekalian, insya Allah hidup kita berkah hadirin sekalian. Fa in akhadta syai'an min dzalika bi ghairi wajhin syar'iyyin shara mahruman 'alaika. Jika kamu mengambil sesuatu dengan cara yang tidak dibolehkan menurut syara, menurut aturan agama, maka jadilah benda itu haram buat kamu. Wasirta ya'kuluhu aw syurbuhu aw lubsuhu akilan wa syariban wa labisan lil harami, maka jadilah kamu memakan yang haram, meminum yang haram, atau memakai yang haram hadirin sekalian. Jadi ada barang bukan milik kita, kita jadikan milik kita bukan dengan cara yang benar, maka bukan dengan cara menurut aturan agama, maka menjadi haram meskipun sudah ada di tangan kita hadirin sekalian. Maka kita betul-betul menjaga yang dimakan, tujuan kita adalah keselamatan akhirat. Jangan seperti pemimpin-pemimpin kita yang rakus hadirin sekalian. Gajinya sudah besar, korupsinya terus-menerus hadirin sekalian. Indonesia itu kalau tambang Indonesia itu tidak dikorupsi hadirin sekalian, 100 juta, 200 juta per kepala keluarga, nggak kerja apa-apa itu dapat hadirin sekalian. Kita bisa bayangkan hadirin sekalian, per kepala keluarga bisa dapat 10 juta atau 20 juta. Nggak kerja apa-apa, tambang Indonesia itu luar biasa hadirin sekalian. Jadi manusia berapapun kurang hadirin sekalian, maka agama mengajarkan jangan serakah hadirin sekalian. Kita diingatkan untuk hubbul akhirah, cinta akhirat, bukan hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu penyebab malapetaka yang sekarang terjadi hadirin sekalian. Cinta dunia menyebabkan keserakahan yang terus menerus, yang menyebabkan segala macam cara dilakukan untuk mengambil keuntungan sehingga rakyat dalam kondisi seperti ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah sehingga kita semua senantiasa memakan makanan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.